Kisah Nabi Yunus dan kaum Ninawa. Nabi Yunus bin Matta merupakan keturunan para nabi dari kalangan Bani Israel, yakni dari keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah di Ninawa, daerah Al-Musil atau Mosul, Irak. Pengutusan beliau memiliki perbedaan dengan nabi-nabi yang dikisahkan sebelumnya. Jika Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, dan Syuaib diutus Allah pada kaumnya, sukunya sendiri, Nabi Yunus diutus untuk suatu kaum yang bukan merupakan kaumnya dan tidak pula ada ikatan darah dengan mereka. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Qs. Ash-Shafat, 139. Dan kami utus dia, Yunus, kepada 100.000 orang atau lebih. Qs. Ash-Shafat, 147. Umat Nabi Yunus, alaihi salam saat itu melakukan kesyirikan dengan menyembah berhala. Dakwah tauhid yang disampaikan Nabi Yunus saat itu bagi para penduduk Ninawa merupakan hal yang baru, sebab belum pernah mereka dengar sebelumnya. Oleh karena itu, mereka tidak menerima ajaran tauhid yang beliau bawa untuk menggantikan ajaran dan kepercayaan nenek moyang mereka. Putus asa dan meninggalkan umatnya. Beliau tinggal mendakwahi mereka selama 33 tahun dan tidak ada yang mau beriman kepadanya, kecuali 2 orang saja. Akhirnya beliau pun berputus asa karena kecil sekali kemungkinan mereka mau beriman, sehingga beliau berdoa untuk kebinasaan mereka. Lihat Al-Kamil fi Tarikh, 1:208-209. Tatkala mendakwahi kaumnya dalam waktu yang cukup lama dan kaumnya tetap tidak beriman, Nabi Yunus mengingatkan kaumnya tentang azab yang akan datang menimpa mereka. Ternyata mereka juga tetap tidak mau beriman. Akhirnya, karena sudah sekian lama mendakwahi kaumnya dan tetap tidak beriman, Nabi Yunus berhenti mendakwahi mereka dan pergi untuk mencari lokasi dakwah yang lain, meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Para ulama menyebutkan bahwa inilah kesalahan Nabi Yunus, yaitu meninggalkan dakwah tanpa izin dari Allah. Lihat tafsir Al-Qurtubi, 11:344. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa sesungguhnya Nabi Yunus telah memperingatkan kaumnya dari azab yang akan menimpa mereka dan menjanjikan padanya akan datang 3 hari kemudian. Maka, hal tersebut menjadikan mereka saling berpencar, berpisah antara anak dan orang tua, kemudian mereka keluar rumah memohon pertolongan kepada Allah dan meminta ampun kepadanya. Akhirnya, Allah menahan azab dari mereka, sedangkan Nabi Yunus tidak tahu jika kaumnya sudah bertobat. Selanjutnya beliau pergi meninggalkan kaumnya dengan perasaan marah dan kesal hingga sampai pada sebuah perahu milik kaumnya. Lihat Ad-Durarul Mansur, 5:288. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan. Qs. Ash-Shafat, 140. Kata yang digunakan Allah dalam ayat di atas adalah abaka, yang artinya seorang hamba yang kabur dari tuannya. Nabi Yunus, alaihi salam tidak beristihara dulu kepada Allah, sampai-sampai beliau mengira bahwa kaumnya tidak akan pernah beriman dan beliau kabur meninggalkan kaumnya ke lautan dengan naik ke kapal yang penuh dengan muatan. Kalah dalam undian dan dimakan ikan paus. Allah Ta'ala berfirman, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Qs. Ash-Shafat, 141. Diceritakan bahwa ketika kapal tersebut berlayar di tengah lautan terjadi ombak yang sangat besar. Saking dahsyatnya, ombak tersebut dapat mengakibatkan tenggelamnya kapal. Kemudian, orang-orang yang berada di kapal saat itu membuang barang-barang untuk mengurangi resiko tenggelam. Namun, ternyata kapal tersebut masih terancam tenggelam. Ada yang mengatakan bahwa waktu itu terjadi kilat dan petir, yang menurut mereka itu adalah isyarat bahwa ada orang yang bersalah di antara penumpang kapal tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa ketika terjadi ombak yang besar dan mereka memastikan bahwa kapal akan tenggelam, maka harus ada penumpang yang dikurangi untuk bisa selamat. Sehingga, terdapat 2 pilihan di antara mereka, yaitu semua orang meninggal tenggelam atau sebagian meninggal dan sisanya selamat. Maka, pilihan kedua mereka pilih untuk menempuh bahaya yang lebih ringan, yaitu dengan sebagian orang harus lompat ke laut agar kapal tetap bisa terapung dengan normal kembali. Kemudian, tidak ada cara lain untuk menempuh pilihan kedua ini melainkan dengan cara undian dan Nabi Yunus, alaihi salam termasuk orang yang masuk dalam undian, hingga 3 kali diundi keluar nama beliau. Akhirnya, kaumnya melemparkan beliau ke dalam laut. Ketika berada di laut, beliau dimakan oleh ikan paus. Begitu memakan beliau, ikan tersebut menyelam membawanya ke dasar lautan yang sangat gelap.
Lihat Ad-Durarul Mansur, 5:288 dan Tafsir Ibnu Katsir, 5:366. Allah Ta'ala menceritakan hal tersebut dalam firman-Nya. Maka, ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela karena meninggalkan kaumnya. Qs. Ash-Shafat, 142. Ayat di atas menunjukkan kuasa Allah atas makhluknya. Laut dan paus adalah makhluk Allah. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke lautan, Allah melarang laut menenggelamkannya. Allah juga melarang ikan paus untuk menyakitinya, menggigit, melainkan hanya untuk ditelan. Tobatnya Nabi Yunus. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka, ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan, selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Qs. Al-Anbiya, 87. Saat di dalam perut ikan yang sangat gelap, Nabi Yunus pun bertobat kepada Allah atas kesalahannya. Beliau ketika itu dihukum Allah berada dalam 3 kegelapan sekaligus, 1. Gelapnya dalam perut ikan, 2. Gelapnya dasar lautan, dan 3. Gelapnya malam. Lihat Tafsir Ibnu Katsir, 5:367. Maka, Allah menerima tobat beliau dan menyelamatkannya dari perut ikan paus. Allah Ta'ala berfirman, maka, kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Qs. Al-Anbiya, 88. Dalam firman-Nya yang lain. Maka, kalau sekiranya dia, Yunus, tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit kiamat. Qs. Ash-Shafat, 143-144. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit. Qs. Ash-Shafat, 145. Ada banyak pendapat mengenai berapa lama Nabi Yunus berada dalam perut ikan paus. Namun, disebutkan bahwa Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus dalam kondisi sangat sakit. Ini menunjukkan beliau berada di sana dalam waktu yang cukup lama. Lihat Tafsir Ibnu Katsir, pukul 7.36. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Qs. Ash-Shafat, 146. Hikmah kenapa Allah memilih labu karena labu merupakan buah yang mudah dimakan dan daunnya yang besar bisa dijadikan selimut ketika dinginnya malam. Allahu a'lam. Kembali kepada kaumnya yang telah beriman. Tatkala Nabi Yunus pulih dan sehat, beliau kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menuju kepada kaumnya kembali. Ketika sampai di sana, beliau terkejut karena melihat kaumnya telah beriman kepada Allah. Beliau juga memberitahukan mereka, bahwa Allah telah menerima tobat mereka. Allah Ta'ala berfirman, lalu, mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Qs. Ash-Shafat, 148. Dalam firman-Nya yang lain. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Tatkala mereka, kaum Yunus itu, beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Qs. Yunus, 98. Hukum asalnya, ketika suatu tanda-tanda kematian atau azab telah datang, maka tidak lagi diterima tobat seseorang. Hal ini sebagaimana Fir'aun, lihat Qs. Yunus, 90-91, dan kaum-kaum yang diazab sebelumnya, lihat Qs. Ghafir, 84-85. Namun, ini tidak berlaku bagi kaumnya Nabi Yunus, alaihissalam. Sebagian ulama mengatakan bahwa kemungkinan hikmah dari pengecualian tersebut adalah Allah mengetahui bahwa kaum Nabi Yunus akan beriman dengan benar jika Allah angkat kembali azab tersebut. Allahu a'lam.